Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna, mahasiswi Stikes Dharma Husada Bandung, program studi Diploma 3 Kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Yang pertama, di sini ada pengertian penduduk. Apa sih pengertian penduduk itu? Nah, penduduk atau warga negara atau warga di suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua. Yang pertama, orang yang tinggal di daerah tersebut, kemudian orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Penduduk juga dapat didefinisikan menjadi dua. Yang pertama, orang yang tinggal di daerah tersebut, kemudian orang yang secara hukum berhak, misal bukti kewarganegaraan tetapi tinggal di daerah lain. Nah, di sini juga ilmu yang pelajari tentang masalah kependudukan adalah demografi. Istilahnya ini pertama kali ditemukan oleh Achille Florence. Kemudian di sini juga ada dinamika. Nah, apa sih dinamika penduduk atau dinamika? Dinamika kependudukan adalah suatu perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Perubahan ini selalu terjadi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang perkembangan kependudukan atau pembangunan keluarga sejahtera disebut sebagai perkembangan penduduk. Perkembangan ini terjadi akibat adanya perubahan yang terjadi secara manual karena perilaku yang terkait dengan upaya memenuhi kebutuhannya. Perubahan alam tersebut adalah karena kelahiran dan kematian, sedangkan yang terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan adalah migrasi atau perpindahan tempat tinggal. Di sini juga ada faktor-faktor demografis mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Ada 3. Yang pertama, kelahiran atau fertilitas. Nah, kelahiran di sini istilahnya demografi yang mengidentifikasi jumlah anak yang dilahirkan dan hidup. Kemudian yang kedua, ada kematian. Jumlah kematian mortalitas khusus mengekspresikan pada jumlah kematian per 1000 individu per tahunnya. Kemudian terakhir, perpindahan atau migrasi. Migrasi adalah peristiwa perpindahan suatu organisme dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian di sini juga ada program KB di Indonesia. Upaya peningkatan kepedulian serta masyarakat melalui pendewasaan, usia perkawinan atau PUP, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Bagian yang terpadu atau integral dalam program pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual, dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Kemudian di sini juga ada tujuan program KB. Yang pertama di sini ada membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Yang kedua, mencangkangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak. Yang ketiga, mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Yang keempat, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia terlalu muda atau terlalu tua, akibatnya penyakit sistem reproduksi. Nah, yang terakhir, menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Nah, di sini juga ada sarana atau program KB. Yang pertama, secara langsung, pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara menggunakan kontrasepsi secara berkelanjutan. Yang kedua, secara tidak langsung, pelaksanaan dan pengelolaan KB dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan, kebijaksanaan, kepedulian terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga yang sejahtera. Nah, di sini juga ada ruang lingkup program KB. Yang pertama, komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE. Kemudian kedua, konseling. Yang ketiga, pelayanan kontrasepsi. Yang keempat, pelayanan interlitas. Yang kelima, pendidikan seks atau sex education. Yang keenam, konsultasi perkawinan dan konsultasi perkawinan. Yang ketujuh, konsultasi genetik.
Yang kedelapan, tes keganasan. Yang kesembilan atau yang terakhir, adopsi. Nah, di sini juga ada strategi pendekatan. Yang pertama, pendekatan kemasyarakatan atau community approach. Yang kedua, pendekatan koordinasi aktif atau active coordinative approach. Yang ketiga, pendekatan integratif atau integrative approach. Yang keempat, pendekatan kualitas atau quality approach. Yang kelima, pendekatan kemandirian atau self reliance approach. Yang keenam, pendekatan 3 dimensi atau 3 dimension approach. Nah, di sini ada pemanfaatan program KB. Yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Kemudian yang ketiga, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang keempat, mencegah penyakit menular seksual. Yang kelima, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Yang keenam, membentuk keluarga yang berkualitas. Baik, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.